kelompok 5 kelas 8D SMP Negeri 1 Jumantono akan menyampaikan praktikum tentang sistem pernapasan manusia. Alat 1. Spidol 2. Pensil 3. Gunting 4. Penggaris 5. Silet 6. Double tip 7. Penghapus. Bahan 1. Gabus atau busa 2. Balon 3. Selang besar 4. Selang bening atau selang kecil 5. Kabel 6. Karton 7. Styrofoam. Buatlah pola tubuh manusia di karton. Dua, buatlah tulang belakang di karton. Lah paru-paru dengan menggunakan busa sport. Selanjutnya potonglah selang yang berjarak 24 cm. Selang seperti huruf Y. Kemudian lilitkan kabel pada selang. Kabel tersebut bertujuan membentuk bronkus ke selang. Guntinglah pola tulang belakang. Di bagian tubuh. Pasanglah spon di ujung selang yang sudah dipasang balon. Ngelek-ngelek. Guntinglah gambar dan tempelkan gambar di styrofoam. Spon menggunakan warna merah. Tiuplah selang, kemudian amatilah pergerakan paru-paru yang telah dibuat dari spons. Spons yang bergerak menandakan paru-paru kita sedang mengalami inspirasi dan ekspirasi. Sistem pernapasan pada manusia adalah sistem menghirup oksigen dari udara serta mengeluarkan karbon dioksida. Udara masuk ke dalam hidung. Selain sebagai alat pernapasan, hidung juga berfungsi sebagai salah satu dari 5 indera. Hidung berfungsi sebagai alat untuk menghirup udara, menyaring, dan sebagai indera penciuman. Ada juga fungsi hidung antara lain sebagai pintu masuk dan keluar udara. 2. Menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara luar dengan menggunakan bulu hidung. 3. Sebagai pengatur suhu udara yang akan masuk ke dalam sistem pernapasan. 4. Mengatur kelembapan udara.
dari hidung masuk ke dalam faring. Faring merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan. Pada bagian belakang faring terdapat laring. Laring disebut pula pangkal kerongkongan. Fungsi faring sebagai saluran alat pernapasan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Dari faring dan laring menuju ke tenggorokan. Tenggorokan berbentuk seperti pipa dengan panjang 10 cm. Dinding tenggorokan terdiri atas 3 lapis, yaitu 1. Lapisan luar, 2. Lapisan tengah, dan 3. Lapisan dalam. Tenggorokan memiliki fungsi antara lain: 1. Mengantarkan udara pernapasan, 2. Mengatur suhu, 3. Sebagai penunjang. Menuju bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan. Jumlahnya sepasang. Yang satu menuju paru-paru kanan dan yang satu menuju paru-paru kiri. Paru-paru kanan sering mengalami penyakit atau sering terjadi penyakit karena paru-paru kiri lebih panjang, sempit, dan mendatar dibanding paru-paru kanan. Dari bronkus menuju bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus. Bronkiolus bercabang-cabang. Cabang-cabang menjadi saluran yang semakin halus, kecil, dan dindingnya tipis. Fungsi dari bronkiolus adalah sebagai media menghubungkan oksigen yang kita hirup agar mencapai paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru ada 2 buah, yaitu paru-paru kanan dan kiri. Fungsi paru-paru antara lain: 1. Sebagai alat respirasi, 2. Sebagai alat sistem ekskresi, 3. Sebagai penyaring gumpalan darah yang terbentuk dalam vena. Dan secara sederhana, sistem pernapasan dan sistem pencernaan memiliki keterkaitan. Sistem pencernaan menghasilkan sumber energi dan sistem pernapasan menghasilkan bahan bakar untuk membentuk oksigen. Karbohidrat dan oksigen akan bertemu di mitokondria pada sel. Keduanya dalam badan insan akan mengalami respirasi aerob yang terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan sistem transportasi elektron.